Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Reabella. Saudara, Breaking News kali ini adalah terkait dengan dilantiknya Sudaryono yang sebelumnya menduduki jabatan Wamentan. Saat ini direncanakan akan dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada siang sore hari ini menggantikan Nani S. Deang yang pagi tadi mengundurkan diri sebagai Kepala BGN. Dan saudara, mundurnya Nani Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional kemudian direspon oleh Istana. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pengganti Kepala BGN ialah Sudaryono yang sampai hari ini menduduki Wakil Menteri Pertanian. Selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Kepala BGN? Definitif. Berarti untuk jabatan Wamentannya masih dijabat juga atau seperti apa? Tidak, rencananya akan tidak merangkap jabatan. Dan saudara, ini adalah visual beberapa saat lalu sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih yang telah hadir di Istana untuk menghadiri pelantikan Kepala BGN yang baru Sudaryono yang rencananya akan dilaksanakan pada siang hari ini. Saudara, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memiliki rekam jejak di bidang politik sebelum menjadi Wakil Menteri Pertanian. Pada tahun 2020, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Sekjen Partai Gerindra. Kemudian saudara, tahun 2023 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Di awal Kabinet Merah Putih, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian 2024-2029. Terima kasih. Ya, saya semalam sudah setelah Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan, kemudian saya sudah dihubungi oleh Mensesnek ya bahwa ada kemungkinan gitu tadi malam saya akan ditunjuk menggantikan Bu Nani. Kemudian pagi tadi saya ditelepon Pak Seskap, Pak Teddy, dan mengkonfirmasi bahwa hari ini saya akan dilantik secara resmi untuk menggantikan Bu Nani, sekali lagi yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, dan kita doakan Bu Nani lekas berobat, lekas sehat, lekas pulih, bergas waras, enak gitu ya. Dan hari ini saya memenuhi kewajiban itu untuk kemudian mengemban amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mas, ya ini kan sudah ditunjuk sejak tanggal 8 Juli begitu ya Mas. Kemudian juga 8 Juli? Sudah ditunjuk sebelumnya Mas? Enggak. Oh, kan baru semalam lah. Mas, ini juga Bu, apakah nanti juga tetap akan berkoordinasi dengan program-program yang memang sudah? Ya, saya kira kan Bu Nani apapun kan punya pengalaman sebagai wakil ketua, sebagai wakil kepala dan juga kepala. Begitu, saya kira masukan pasti kita dengarkan, termasuk juga kita mendengarkan dari semua pihak tentu saja ya. Kita tidak menafikan bahwa memang ada persoalan, bahkan ada pelanggaran, kita juga tahu itu dan kita menyesalkan itu, sehingga kita ingin mendengarkan masukan ya yang konstruktif tentu saja dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dari Bu Nani. Dan tentu saja yang paling harus saya dengar duluan adalah asesmen internal seperti apa. Ada 2 wakil saya, rencananya nanti ada Bu Arum dan Pak Trenggono beserta seluruh jajaran. Tentu saja ini kan kerja tim ya, bukan berarti saya sendiri yang harus beresin semua. Ini kan kerja tim, tidak ada Superman, tapi yang ada adalah super tim gitu. Mas, artinya ya posisi Wamentan ini kosong Mas atau seperti apa? Berdasarkan
kami jujur saja tidak punya kompetensi untuk kemudian posisi Wamentan seperti apa, tapi kalau kita dengarkan pernyataan Pak Mensesnek tadi siang bahwa posisi Wamentan saat ini saya tinggalkan, artinya kosong, jadi bukan kemudian saya merangkap jabatan, ya saya kira ini perlu untuk digarisbawahi. Kemudian gantinya siapa dan lain-lain tentu saja ini hak prerogatif dari Pak Presiden itu. Mas Bunani, ini sebagai Dewan Pengawas, ini koordinasinya seperti apa? Kami lagi fokus dulu, kita fokus pelantikan ya, fokus pelantikan, kemudian fokus koordinasi yang ada. Intinya kami siap untuk koordinasi dengan siapapun. Ya. Oh iya pasti. Ya. Transisinya apa diharapkan akan smooth atau seperti apa, Mas? Saya kira tidak transisi ya, karena memang kami di Kementan kan memang kami sejak awal, bahkan sejak kepalanya Pak Dadan dulu ya, dengan pengurus yang lama sekalipun kan kita koordinasi, karena memang saya selalu mengatakan bahwa MBG makan beris gratis ini kan seperti apa ya, Pac-Man ya, dia emerging market ya, dia punya satu besaran konsumsi yang cukup besar. Nah tentu saja, dan kita sudah antisipasi kan, salah satunya kan misalnya di Kementan, ini cerita Kementan dulu ya, itu misalnya kita respon dengan bagaimana defisit telur, ayam, ya kemudian itu di daerah-daerah di luar Jawa khususnya, kemudian direspon dengan rencana investasi Danantara yang Kementan ikut terlibat di situ di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Setenil. Jadi saya kira Kementan dan terus kita termasuk, saya kira Kementan dan petani ini orang yang happy ya, karena dulu kita sering lihat ada mandi susu lah, ada orang buang-buang wortel, buang-buang apa. Nah saat ini kan sampai sejauh ini alhamdulillah kan itu tidak terjadi. Kalau memang ada 1-2 permasalahan kita bereskan lah. Saya kira fokusnya adalah kita selesaikan persoalan, karena memang tugas pemerintah adalah mencari persoalan, kemudian kita mencari jawabannya, mencari solusinya, yang kemudian solusinya itu bisa berdampak baik untuk seluruh masyarakat bangsa dan negara kita. Oke, terima kasih. Persiapannya.